Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amartya Ika Putri. Saya merupakan salah satu peserta PPL KKN Terpadu Universitas Islam Malang 2021. Nah, pandemi COVID merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat diimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Bahkan sekolah dan bekerja maupun beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Nah, berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara juga mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya. Di sisi lain, virus COVID-19 masih terus mengancam dan korbannya pun masih terus berjatuhan. Lalu diterapkanlah namanya New Normal. New Normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Hal ini mendorong kita untuk lebih gencar dalam menerapkan langkah pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, dan menerapkan physical distancing serta mengenakan masker dalam setiap aktivitas, terutama di tempat umum. Nah, lalu bagaimana cara kita beraktivitas secara selama new normal? Nah, saat kita harus keluar rumah dan kembali ke rumah, penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID yang masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun berada. Selain itu, janganlah memaksakan diri untuk keluar rumah saat sedang tidak sehat. Bila kalian terpaksa untuk keluar rumah, segera kembali ke rumah, dan jika sesampainya di rumah langsung buka alas kaki sebelum masuk ke rumah. Semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang telah kalian gunakan. Lalu cuci tangan dengan air dan sabun. Lalu lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian tertutup, dan mandi dan berganti pakaian yang bersih sebelum bersantai. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan transportasi umum? Bila kita harus berpergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang kita perhatikan selain menerapkan langkah pencegahan dasar. Untuk memudahkan kita menjaga kebersihan tangan, kita harus selalu membawa hand sanitizer dan jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kita membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Dan yang paling penting, saat berada dalam transportasi umum, mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya kita jangan menggunakan transportasi umum. Lalu, apabila kita adalah pekerja kantoran, dimulainya new normal akan kembali membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan kita telah bekerja dari rumah. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari COVID di tempat kerja, kita harus menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor.
Nah, ketika beraktivitas di meja kerja maupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter, dan bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, kita harus mengingatkannya. Begitu juga kita saat makan siang, jika sebelumnya kita terbiasa makan di kantin, nah untuk sementara ini diusahakan kita untuk membawa bekal dari rumah agar kita tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Dan saat makan siang bersama di kantor pun, kita harus tetap menjaga jarak dengan rekan-rekan sekantor. Bila kalian sakit, mintalah izin, atau bila memungkinkan, kita bisa bekerja dari rumah. Lalu waktu kita berbelanja, bila kita harus berbelanja memenuhi kebutuhan bahan makan, kemungkinan kita akan bertemu dengan banyak orang. Lalu kita harus membatasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Nah, diusahakan setelah menyentuh barang, kita jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misal tas atau handphone, sebelum mencuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkontaminasi virus corona. Dan selain itu, usahakan untuk tidak berlama-lama saat belanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah kita dapatkan. Hal ini juga berlaku jika kita dan keluarga makan di restoran. Ketika kita makan, kita tentu harus melepas masker. Jadi, pilihlah tempat makan dengan ventilasi yang baik agar pertukaran udara di tempat tersebut lancar, dan ingat, selalu jaga jarak dengan orang lain termasuk pramusaji, pengunjung lain, dan kasir. Lalu bagaimana jika kita sedang berbelanja online atau memesan makanan online? Nah, sejak pandemi, belanja online makin diminati karena orang bisa berbelanja dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Ketika kita berbelanja online, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus menghindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat berinteraksi. Lalu upayakan untuk membayar barang belanjaan secara non-tunai untuk meminimalkan interaksi, atau kita bisa membayar dengan uang pas. Lalu sediakan tempat khusus bagi kurir untuk menaruh barang pesanan agar kalian tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir. Lalu buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah, atau semprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Nah, bagaimana jika makanan? Tentunya kalau makanan tidak bisa disemprotkan disinfektan. Lalu kita cukup buka dan buang bungkusnya di tempat sampah, lalu pindahkan makanan ke piring dan jangan makan langsung dari wadahnya. Dan setelah membuka kemasan paket, barang atau makanan, langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.